Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmaudina Salsabila dari D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang nafza, yaitu narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Sebelumnya melakukan penyuluhan ini yaitu tujuan umumnya dapat mengerti dan memahami akan pentingnya mengantisipasi terjadinya bahaya narkoba, lalu mengetahui itu apa arti narkoba, mengetahui jenis-jenis narkoba, penyebab penyalahgunaan narkoba, dan dapat mengetahui pencegahan penyalahgunaan narkoba. Di sini saya akan memaparkan materi selama 10 atau 15 menit. Apakah bersedia? Ya, bersedia. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang narkoba. Apakah ibu-ibu sudah tahu apa itu narkoba? Belum. Narkoba itu banyak jenisnya ya Bu. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang nafza. Nah, nafza, apa itu nafza? Singkatan, nafza itu singkatan ya. Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, yang pertama yaitu narkotika. Zat kimia atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, contoh narkotika yaitu ada ganja, kokain, morfin, putau atau kodein. Nah, yang selanjutnya yaitu alkohol. Alkohol adalah zat yang bersifat memabukkan, misalkan miras atau minuman keras, yang mengandung berbagai kadar etanol di dalamnya. Nah, yang selanjutnya yaitu psikotropika. Zat kimia atau obat alamiah maupun sintetik yang bukan narkotika, berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada fisik dan mental. Nah, contohnya yaitu ekstasi, sabu, pil koplo. Nah, ekstasi, sabu kan sudah banyak didengar ya Bu, di TV-TV juga kalangan artis suka banyak. Nah, yang selanjutnya yaitu zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan atau zat yang tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan seperti kafein, nikotin, dan isoibon dan tinar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ciri pengguna nafza atau narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, yang pertama yaitu jorok, suka bergadang, sering keluar rumah, suka minta atau pinjam uang, suka menyendiri dan berbohong, badan kurus, wajah pucat, jantung berdebar, dan keringat berlebih. Ada bekas luka dan sayatan di tubuh, dan acuh tak acuh. Lalu bahaya nafza. Bahaya nafza yaitu bahan atau zat ini bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan sistem saraf pusat atau otak, sehingga menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan fungsi sosial, sehingga dapat menyebabkan kematian. Lalu yang selanjutnya mengakibatkan kerusakan dan ketergantungan fisik, kerugian materi dan uang, menimbulkan disharmoni dalam keluarga, menimbulkan aib keluarga, kondisi ketagihan, overdosis, bahkan sampai kematian. Nah, ada juga tanda seseorang mengidap narkoba. Adapun tanda fisiknya yaitu banyak menguap padahal tidak ngantuk, mata merah, kulit pucat, kelopak mata seperti berat. Selanjutnya ada tanda-tanda sikap: mengurung, cemas, depresi, emosional, hipersensitif, dan reaksi berlebihan. Yang kedua, mudah tersinggung oleh kritikan ringan. Yang selanjutnya yaitu gampang marah tanpa sebab yang jelas, nilai keyakinan dan ide berubah, tidak peduli terhadap perasaan orang lain, bermusuhan, tidak bisa dipercaya, mudah mengutarakan rahasia.
Yang selanjutnya ada tanda-tanda perilaku, yaitu komunikasi dan interaksi dengan orang lain termasuk anggota keluarga menurun. Sering masuk rumah dengan cara mengendap-endap dan berjalan sempoyongan, menghindar kontak dengan anggota keluarga, sering menarik simpati dengan harapan dipinjami uang. Nah, adapun bagaimana mencegah penggunaan nafza? Untuk mencegah penggunaan nafza yaitu 1. Meningkatkan keterampilan diri, mampu membina komunikasi yang lebih efektif dengan guru, orang tua, dan teman sebaya. Mengajarkan individu untuk mengetahui bagaimana mengendalikan masalahnya secara sistematik dan situasi tertentu. Mengajarkan keterampilan asertif baik secara verbal maupun non-verbal. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada penyalahgunaan narkoba. Nah, penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik tanpa petunjuk atau resep dokter secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama 1 bulan. Nah, pemakaian secara teratur tersebut menimbulkan gangguan kesehatan fisik dan mental. Jalan, apa jalan? Pemakaian secara teratur tersebut menimbulkan gangguan kesehatan fisik dan mental. Nah, karena narkoba berpengaruh pada otak, setelah menggunakan narkoba dapat timbul rasa nikmat seperti rileks, rasa senang, tenang, dan perasaan haid. Perasaan itulah yang dicari pemakainya, yang menyebabkan narkoba disalahgunakan. Namun, sesudah mengalami perasaan haid terjadi perasaan down atau pengaruh sebaliknya seperti cemas, gelisah, nyeri otot, dan sulit tidur. Nah, untuk menghilangkan rasa buruk itu, orang-orang sering menggunakan narkoba lagi terus-menerus. Jika digunakan berulang kali, terjadi kebiasaan dan kehidupan menjadi bagaikan roller coaster atau hidup perasaan ambang kecemasan. Ya, yang selanjutnya materi sudah saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Silakan Ibu Ratni. Ingin bertanya Bu, bagaimana jika seseorang teman Ibu sebagai perawat mengidap atau kecanduan narkoba gitu, narkoba berat gitu, apa yang harus Ibu lakukan sebagai perawat gitu untuk mengingatkan teman itu? Dari Ibu Rani, menurut saya sih, saya pertama-tama ya saya mengingatkan dulu ke teman saya, jangan gitu, soalnya kita juga kan tahu bahaya narkoba seperti apa, bahkan dapat menyebabkan kematian. Ayolah kita ingatkan terus menerus gitu, biar dia gimana juga kita, tapi kan itu demi kesehatan dia gitu. Tapi bila dia sudah misalnya sudah bodo amat sama semuanya, udah nggak tahu kan, nggak, bahkan dari orang tua pun tidak ingin dengar, omongan dari orang tua pun tidak dengar, bolehlah kita melaporkan gitu ke pihak berwajib seperti BNN kan, di pemerintah Indonesia kan sudah ada khusus menangani narkotika. Gak apa-apa, itu demi kesehatan dia, rehabilitas gitu kan, biar dia tuh tidak kecanduan lagi seperti itu. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya Bu, bagaimana jika ada pendatang atau orang dari luar kota atau luar Jawa gitu, terus dia tuh datang ke kampung terpencil dan membawa bahan aktif narkoba, lalu sama orang itu dipersebarluaskan lalu dijual. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya sebagai orang kesehatan itu emang menjadi perhatian lebih ya, dimana kan orang-orang kampung tuh bahkan puskesmas pun tidak ada, terus pemerintah maksudnya seperti kepolisian atau misalnya TNI dan Polri tuh jarang kan masuk ke kampung, apalagi terpencil gitu. Nah, itu tuh harus menjadi perhatian lebih untuk pemerintah, bisa didatangkan seperti puskesmas, posyandu ataupun pos kesehatan lainnya juga. Seharusnya kita juga
tidak tergantung kepada pemerintah. Petugas kesehatan melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, apapun itu penyuluhan tentang kesehatan. Nah, jadi bagus pertanyaan Ibu, itu juga bisa memberi perhatian lebih kepada orang-orang kampung terpencil supaya dikasih penyuluhan tentang bahaya narkoba. Jadi orang-orang tuh bisa, kampung itu bisa tahu, oh ini tuh narkoba tuh seperti ini, narkoba itu penyakitnya tuh jenisnya ini. Sebetulnya tidak harus orang kesehatan atau itu, sebetulnya kita pun sebagai orang yang berpendidikan lebih ataupun orang yang tahulah tentang apa itu narkoba, apa itu jenisnya, bahaya gimana, bolehlah kita melakukan penyuluhan. Tidak harus orang-orang berpendidikan tinggi misalnya kesehatan atau tidak. Kita pun yang punya wawasan ataupun punya materi tentang bahaya narkoba itu pun boleh melakukan penyuluhan di desa-desa terpencil seperti itu. Baik, kalau begitu sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.